Hai para pecinta pelangi untuk Nirmala, balik lagi ke Rias TV dengan alur cerita terbaru dari Rias TV. Waduh, gak nyangka banget nih Nirmala bakal ketemu lagi sama Pelangi. Karena waktu itu Pelangi sedang menjanjakan gulalinya dan ternyata ada di sekolahnya Nirmala. Akhirnya mereka pun bersepeda bersama sambil tertawa-tawa. Dan pada akhirnya Pelangi bilang akan mengajari Nirmala untuk membuat gulali. Dan mereka tiba di rumahnya Pelangi. Nirmala bertemu dengan Bu Ratna yang merupakan ibunya Pelangi dan merasakan kalau ia itu iri. Ternyata Pelangi memiliki ibu yang cantik dan juga baik hati. Sedangkan Bu Ratna dibuat takjub dengan Nirmala. Anak sekecil itu memiliki perasaan yang sangat hangat kepada orang-orang di sekitarnya. Ia jadi penasaran siapa sih orang tua yang sudah mengajarkan Nirmala memiliki hati yang begitu baik. Setelah puas bermain-main, akhirnya Bu Ratna dan juga Pelangi mengantarkan Nirmala ke rumah mereka. Tapi saat mereka sampai di rumahnya Nirmala, Bu Ratna ini sangat kaget begitu melihat orang tuanya Nirmala. Ia ketakutan kalau Pak Anas akan minta ganti rugi sebab pagi ini ia sudah menabrak mobilnya Pak Anas waktu dikejar oleh Arifin. Ia pun bergegas menarik Pelangi untuk pergi. Nah, Nirmala yang mengetahui hal itu teriak-teriak memanggil nama Bu Ratna dan juga Pelangi. Tapi mereka tidak terkejar. Dan di situ Pak Anas mulai merasakan kegelisahan lagi waktu melihat Bu Ratna. Ia benar-benar melihat sosok Anggini di hadapannya. Sebenarnya ia tidak yakin apakah itu halusinasi atau tidak, tapi ia yakin sekali kalau apa yang dilihatnya itu adalah benar dan perempuan itu sangat mirip dengan mantan istrinya yang sudah meninggal. Sesampainya di rumah, Nirmala ini dimarahin habis-habisan oleh Tante Alia karena ia pulang sendirian. Semua berusaha memaksa Nirmala untuk mengatakan sama siapa ia pergi, tapi Nirmala ini tetap diam karena ia tahu kalau mereka tidak menyukai keberadaan Pelangi di sisi Nirmala. Di samping itu, Bu Diana yang merupakan ibu dari Miska dan juga Aska berusaha untuk menarik perhatian Nirmala dengan memberikannya permen. Tapi di sini kelihatan banget ya kalau si Nirmala ini nggak suka sama Tante Diana. Karena Nirmala tahu Tante Diana ini memiliki niat yang tidak baik. Ia ingin sekali menjadi ibu pengganti buat Nirmala, tapi Nirmala itu tidak merasa srek kalau Bu Diana menjadi mamanya. Samping itu, Bu Ratna mulai melarang Pelangi untuk dekat-dekat dengan Nirmala. Sebenarnya alasan utamanya adalah ia takut kalau Pak Anas akan meminta ganti rugi kepadanya karena ia sudah menabrak mobilnya. Tapi ia bilang kepada Pelangi bahwa perbedaan derajat sosial mereka terlalu jauh agar untuk mereka bisa berteman bersama-sama. Ini membuat Pelangi sangat sedih, tapi ia berusaha untuk mengerti alasan apa yang diutarakan oleh ibunya tersebut. Keesokan paginya saat mau menjajakan gulali lagi, tiba-tiba si Pelangi ini dihadang oleh Tasya. Jadi Tasya ini adalah anak dari Om Ojon yang sebenarnya ia tidak menyukai keberadaan Pelangi dan juga ibunya karena merasa mereka akan merebut papanya dari dirinya. Ia pun mengejek Pelangi dengan mengatakan kalau Pelangi itu anak yang malas dan juga cengeng karena tidak sekolah. Begitu melihat Bu Ratna keluar, mereka pun lari ketakutan. Pelangi pun berusaha untuk tetap tegar dan tersenyum di depan ibunya dengan mengatakan bahwa Tasya tidak mengganggunya. Saat ia mulai berkeliling, tiba-tiba saja Pelangi ini kembali berhenti di depan sekolahnya Nirmala. Awalnya ia sangat bersemangat karena berharap bisa bertemu Nirmala, tapi tiba-tiba ia teringat kembali dengan nasihat ibunya untuk menjauhi Nirmala. Ia pun mulai mengayuh sepedanya pergi dan di saat itulah Nirmala keluar dan berteriak-teriak memanggilnya. Tapi Pelangi tidak menghiraukannya hingga akhirnya Nirmala ini terjatuh dan membuat Pelangi khawatir dan berhenti. Pelangi yang khawatir kepada Nirmala pun mendekati Nirmala. Nirmala menangis bukan karena kesakitan, tapi karena ia merasa Pelangi tidak mau lagi berteman dengannya karena alasannya Pelangi menganggap bahwa dirinya miskin dan tidak berhak untuk berteman dengan Nirmala. Tapi Nirmala meyakinkan kalau ia tidak peduli apakah Pelangi itu miskin atau tidak, yang jelas ia tetap ingin bersahabat dengan Pelangi. Hingga akhirnya keduanya sepakat untuk tetap bersahabat dan tak terpisahkan.
Sampai episode 3 ini sih Mimin seneng banget ya, karena ternyata cerita Pelangi untuk Nirmala ini begitu unik, mengharukan, dan juga bagus banget karena mengajarkan banyak sekali ketabahan dan juga persahabatan yang tidak mengenal adanya rintangan. Mudah-mudahan sih perjuangan mereka tidak akan selesai begitu aja karena terhalang oleh rating share lagi. Semoga aja sih episodenya bisa terus dan nambah terus ya. So, jangan kemana-mana, terus ikuti perkembangan ceritanya. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya dengan membahas kembali sinopsis alur cerita sinetron Pelangi untuk Nirmala. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Mimin pamit, bye-bye.